Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah melalui rekaman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, pimpinan-Mu yang telah menyertai anak-anak Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat bersama-sama untuk dapat menyembah Tuhan sekali lagi dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati anak-anak Tuhan yang mengikuti acara ini dimanapun mereka berada, baik secara pribadi ataupun secara keluarga, dimanapun mereka sedang bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau berkati, sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita sebagai umat Tuhan, tak kira apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun rintangan ataupun cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita seperti firman Tuhan menggalak kita untuk terus memuji Dia, menyembah Tuhan di dalam apapun situasi yang kita alami. Mari hai umat Tuhan, mari kita memuji Tuhan.
ada kuasa, kekuatan, dan kemenangan. Benar bahwa namanya adalah yang tertinggi. Tidak ada nama lain seperti nama Tuhan kita. Mari
dahsyat seperti namanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan sebab kasih Tuhan yang sangat besar buat kita, sehingga Dia memberkati iman kita senantiasa. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang mau kita lihat, bahkan hal-hal yang kita minta daripadanya terjadi secara spontan pada saat itu. Sebenarnya Tuhan memberkati kita dengan cara yang lebih indah, yaitu iman kita dikuatkan melalui berbagai-bagai rintangan hidup, berbagai-bagai cabaran dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memelihara iman kita dalam bentuk yang sedemikian, berkat iman percaya.
Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Karena siapa Engkau? Engkau adalah kasih, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena melalui kasih-Mu kami diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini. Dan kami tahu karena kasih-Mu Tuhan, Engkau akan memimpin kami, Engkau akan menyertai, Engkau akan hadir kami dalam kami melalui keadaan hidup, rintangan, cobaan, cabaran dalam kehidupan ini. Engkau akan turut hadir bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah kasih, Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian, Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa karena pada hari ini Engkau izinkan kami untuk menikmati kasih anugerah-Mu melalui nafas kehidupan yang ada ini. Dan biarlah Bapa, di mana anak-anak-Mu sedang beribadah pada hari ini melalui rekaman ini, Tuhan memberkati mereka secara pribadi, secara keluarga, ketika mereka bersama-sama dengan anak-anak Tuhan dalam pujian penyembahan ini. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau sertai anak-anak-Mu sepanjang minggu yang akan datang ini Bapa, keluar masuk anak-anak Tuhan yang pergi ke tempat bekerja, anak-anak kami yang bersekolah, ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga. Apapun yang kami lalui sepanjang minggu ini Tuhan, Tuhan mari Engkau hadir bersama. Biarlah melalui semuanya itu Engkau akan membangun iman kami. Itu berkat iman percaya kami yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami kembali untuk ibadah kami pada minggu depan melalui rekaman seterusnya. Dan kalau diizinkan Tuhan, kami doakan Tuhan, biarlah kami dapat kembali untuk beribadah di gedung gereja bersama-sama dengan anak-anak Tuhan pada masa-masa yang akan datang ini. Tuhan Engkau sertai berkati. Berkati tim yang melayani pada hari ini. Berkati pelayanan mereka pada hari-hari yang akan datang ini. Berkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dengan penuh pengucapan syukur kami karena kasih karunia Tuhan yang telah Engkau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Salam saudari, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada petang ini melalui rekaman ini. Dimanapun saudari berada, doa kami jemaat Tuhan senantiasa berada di dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat semuanya. Kita teruskan dengan firman Tuhan yang menggalak kita untuk menabur iman kita dengan mengajar, memberitahu, yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan kebenaran daripada firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, terutamanya kepada anak-anak kita. Mari kita teruskan dengan hal yang kedua. Minggu lepas kita telah melihat hal yang pertama yang kita telah perhatikan bersama-sama. Hal pertama itu, ya, semuanya itu berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus, karya Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang telah kita perhatikan minggu lepas adalah hidup oleh kedagingan atau oleh Roh Kudus. Ya, adalah satu pilihan. Kita mau akan terus hidup mengikut kedagingan, kehendak kedagingan kita, ataupun akan mengikut kehendak Tuhan. Dua perkara yang telah kita perhatikan daripada hal yang pertama itu, yang mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita hidup menurut kedagingan kita, kita akan mati. Ya, kita akan mati. Roma pasal yang ke-8 ayat yang 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perkara yang kedua, minggu lepas kita perhatikan, hidup menurut keinginan daging, ya, hidup menurut kedagingan
menjadikan kita tidak layak diam di dalam hadirat Tuhan, tidak layak untuk duduk diam dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Itu sebabnya kita tidak layak duduk diam dalam hubungan dengannya, karena Tuhan kita Maha Kudus. Roh Kudus yang ada pada kita adalah kudus adanya. Ia bertentangan dengan keinginan daging kita. Ia berlawanan dengan kehendak kedagingan kita. Karena itulah rancangan penebusan Allah, karya keselamatan Allah melalui Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, menolong kita untuk mematikan hidup lama kita, manusia lama kita, supaya kita dapat mengatakan tidak kepada dosa, agar kita hidup di dalam kekudusan Tuhan sendiri dan mengalami kemuliaan dari kemuliaan dan seterusnya. Dan melalui Roh Kudus-Nya, Ia menolong kita untuk mengalami dan melalui semua keperluan itu, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan ini, dengan menolak segala keinginan daging kita. Pada petang ini kita lihat hal yang kedua yang perlu diketahui oleh semua orang, termasuk anak-anak kita, yaitu proses keselamatan kita melibatkan penyucian. Proses keselamatan kita melibatkan permandian. Firman Tuhan menggunakan perkataan permandian. Permandian kelahiran kembali. Nah, proses keselamatan kita melibatkan penyucian, kelahiran baru. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita lihat bahwa dua hal ini, permandian kelahiran kembali dan pembaharuan, yang adalah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Minggu lepas saya mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ditebus dan disucikan oleh darah Kristus. Dan ini adalah suatu proses yang dilanjutkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Proses disucikan, proses ditebus daripada dosa ini adalah dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat hidup tetap sebagai bait Roh Allah, supaya kita tetap hidup sebagai rumah Allah sendiri, bait Allah sendiri, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam kehidupan kita. Nah, pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Dan untuk selamanya kesan pengorbanan itu kita dapat alami. Kesan pengorbanan Yesus yang sekali itu dapat kita alami untuk selama-lamanya adalah melalui Roh Kudus yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Jadi bukan dengan cara-cara yang lain, bukan cara-cara apa-apapun, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karya, karunia, pekerjaan Allah dengan memberi kita Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi proses penebusan, penyucian melalui pengorbanan Yesus di kayu salib yang terjadi sekali untuk selamanya, itu diteruskan dalam hidup kita untuk keselamatan kita melalui Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kita ini. Mari kita perhatikan dua perkara berkaitan dengan proses keselamatan ini dengan lebih terperinci. Tadi kita melihat daripada Titus bahwa Roh Kudus mengerjakan permandian kelahiran kembali
dan pembaharuan. Hidup baru. Ini semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama itu, yaitu penyucian ataupun permandian kembali, kelahiran kembali ini. Untuk memahami itu, kita perlu tahu bahwa dosa telah mencemarkan kehidupan kita. Dosa telah memisahkan kita daripada Allah, dari hubungan yang kudus dengan Allah. Dosa itu telah mencemarkan kehidupan kita. Seluruh kehidupan ini, seluruh tubuh ini. Bahkan kita ini kotor, bukan secara luar, tetapi dari dalam, ya, dari dalam hati kita, dari dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita perlu disucikan, kita perlu dibersihkan, kita perlu permandian. Dan hanya oleh darah Yesus Kristus yang dapat menyucikan, yang dapat melakukan pengudusan itu bagi orang-orang yang berdosa daripada segala dosanya. Bagaimana kita dapat menerima penyucian, permandian kelahiran baru itu, kelahiran kembali itu? Hari ini bagaimana kita dapat mengalaminya? 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang 9, di mana Yohanes mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, Tuhan bukan hanya menurut Yohanes ini mengampuni masa lalu kita, masa lampau kita, tetapi Dia juga menyucikan kita dari semua kejahatan akibat dosa di dalam hidup kita. Minggu lepas saya mengatakan bahwa kita tidak perlu kemana-mana, kita perlu tidak buat hal-hal apapun untuk hidup menurut keinginan daging ini. Sebab apa? Sejak lahir lagi kita, sejak kecil lagi kita sudah memiliki keinginan daging itu di dalam kehidupan kita. Tak perlu kita mencari dan tidak perlu kita coba menerokai hidup baru untuk bagaimana hidup dalam kedagingan, keinginan kedagingan ini, karena ia sudah ada di dalam hidup kita sejak kita dilahirkan. Nah, oleh karena itu kita perlu penyucian daripada Tuhan yang Maha Kudus, karena tidak ada yang dapat melakukan penyucian itu, permandian itu untuk kehidupan kita, untuk selamatkan kita. Tidak ada, kecuali kita kembali kepada Tuhan untuk meminta pengampunan daripada dosa kita. Ayat yang ke-7 daripada 1 Yohanes pasal yang pertama ini, kita lihat 2 ayat sebelum ayat yang ke-9 itu, Yohanes mengatakan bahwa kita disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dia mengatakan jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari pada segala dosa kita. Kita perlukan penyucian, kita perlu dibersih dari dalam, dan hanya itu dapat dilakukan melalui penyucian darah Yesus Kristus yang sekarang ini dikerjakan, diteruskan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, itu perkara yang pertama dari hal pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang membawa proses keselamatan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, itu nanti melibatkan penyucian, kelahiran kembali. Dan yang kedua, perkara yang kedua adalah mengenai kelahiran kembali ataupun kelahiran baru daripada proses penyucian yang Tuhan lakukan bagi kita untuk kehidupan kita.
sehingga kita dapat mengalami pembaharuan terus. Tidak perlu lagi kita hidup di dalam masa lalu kita. Apa yang Tuhan sudah ampuni, apa yang Tuhan sudah sucikan dari dosa dan segala kejahatan kita yang lalu. Tidak perlu lagi kita kembali ke dalamnya. Tidak perlu lagi kita kembali untuk hidup seperti yang lalu. Melainkan kita perlu memilih untuk Tuhan bekerja terus melalui Roh Kudus-Nya yang membawa kelahiran kembali, kelahiran baru untuk mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita terus-menerus. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sebab jangan sampai mereka berpikir, oh saya sudah menjadi orang percaya karena pertama ibu bapak saya orang percaya, kedua saya ke gereja, saya menyanyi nyanyian rohani, saya juga berdoa, bahkan saya sudah dibaptis. Semuanya itu baik, saudara-saudari, tapi mereka perlu terus mengalami kelahiran baru di dalam kehidupan mereka. Kepada Nikodemus, Yesus mengatakan daripada Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus menegaskan tentang seseorang itu perlu dilahirkan kembali supaya ia mengalami kehidupan pembaharuan terus, agar semakin jelas kerajaan Allah itu dilihatnya di dalam kehidupannya. Supaya semakin jelas kerajaan Allah itu dipancar daripada kehidupannya kepada orang-orang di sekelilingnya. Anak-anak kita perlu mengetahui hal ini. Jangan sampai mereka puas dengan keadaan mereka sekarang yang ya sudah menjadi orang percaya, maka cukuplah itu, saya sudah diselamatkan. Ingat, proses keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah melalui satu proses penyucian dan kelahiran baru, kelahiran kembali yang perlu terus terjadi di dalam kehidupan kita dengan kita mengizinkan Roh Kudus melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Nah, ini kelahiran baru ini adalah kelahiran yang datang daripada Allah sendiri. Jadi kelahiran yang ini menyelamatkan. Kelahiran semula jadi kita tadi, fisikal kita tadi itu tidak menyelamatkan. Itu sebabnya kita perlu pekerjaan Roh Kudus untuk membawa dan menjadikan suatu kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Karena kelahiran baru inilah yang akan menyelamatkan kita, sebab ia datang daripada Allah sendiri. Ayat yang ke-6 daripada Yohanes pasal yang ke-3 tadi, kita juga dapat membaca sekali lagi Yesus berkata kepada Nikodemus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan kata lain, Yesus sedang mengatakan bahwa kelahiran yang datang daripada daging itu, kelahiran daging itu tidak menyelamatkan, tetapi apa yang dikerjakan oleh roh Tuhan dengan memberi kelahiran baru dalam hidup kita akan menyelamatkan. Saudara, saat kita dilahirkan oleh ibu kita, itu hanya kelahiran natural kita. Itu tidak akan menyelamatkan kita. Sebab kelahiran jasmani itu, kelahiran semula jadi itu membuat kita memiliki keinginan daging. Bukan hanya waktu kita dewasa, tetapi sejak kecil lagi kita sudah dilahirkan dengan keinginan daging dan hidup menurut keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus sendiri. Kita perlu menerima kehidupan baru yang dilahirkan oleh Roh Allah sendiri di dalam hidup kita. Nah, ini yang disebut kelahiran kembali ataupun kelahiran baru. Dan kelahiran inilah yang akan membawa keselamatan kepada kita, dan itu harus dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudari, kemenangan kita dalam menghadapi apapun rintangan hidup,
dalam menghadapi apapun cabaran hidup adalah apabila Roh Kudus di dalam hidup kita ini menguasai, mengambil tempat, diberi ruang untuk memimpin, untuk bekerja, dan kita melatihkan diri kita untuk mengikut kehendaknya, mendengar suaranya, bertindak sesuai dengan pimpinannya. Kemenangan kita terjadi oleh karena apabila semuanya itu kita izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, yang melalui Roh Kudus menyucikan kita dan menjadikan kita ciptaan baru sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Nah, ini adalah satu proses yang terjadi bukan hanya sekali dalam kehidupan kita, melainkan perlu terus-menerus di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami kemuliaan dari kemuliaan dan dari kemuliaan dan seterusnya itu. Nah, saudari, investasikanlah pengetahuan ini kepada anak-anak kita. Kita perlu memberitahu, kita perlu menceritakan, kita perlu mengajar mereka tentang kehidupan, apa akibatnya kehidupan kedagingan ini, dan apa keadaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan berikan mereka tujuan hidup untuk mencapai hal-hal yang sementara, yang merupakan semata-mata keperluan fisikal kita. Sepertinya memiliki pendidikan yang terbaik. Nah, saya tidak mengatakan semuanya ini jahat, tetapi saya mengatakan ini, jangan berikan mereka tujuan hidup untuk mencapaikan hal-hal yang bersifat sementara. Memiliki pendidikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, memiliki suami yang paling handsome, istri yang tercantik, rumah besar, uang banyak, memiliki kereta terlaju di dunia, memiliki pangkat dan sebagainya. Jangan berikan mereka tujuan hidup untuk hal-hal seperti itu. Ya, bukannya jahat, tetapi ia tidak akan membawa kehidupan yang kekal untuk mereka. Melainkan saudara-saudara, ajarkan mereka untuk menuju kepada tujuan hidup yang bersifat kekekalan, bukan yang bersifat sementara. Investasikan kepada mereka hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang datang daripada Allah sendiri. Kita telah melihat dalam sesi pada khotbah pada hari ini, yang kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kelahiran baru terus kita alami sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya nanti. Ajarkan mereka untuk menuju kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Nah, itu adalah investasi, saudara-saudari. Itu tidak akan terjadi di sekolah oleh guru-guru mereka. Itu tidak akan terjadi di mana mereka sedang bekerja. Itu tidak akan terjadi di luar. Ia perlu diajar oleh ibu bapa sendiri kepada anak-anakmu, agar mereka mengarahkan tujuan hidup mereka kepada hal-hal yang bersifat kekal. Supaya apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan. Kan itu firman Tuhan yang ajarkan untuk kita. Tapi kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan kalau tujuan hidup kita salah. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk hal-hal sementara, maka kita perlu mengajar, menginvestasikan pengetahuan iman ini kepada anak-anak kita. Nah, kita sudah selesai dengan dua hal berkaitan dengan
pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang perlu diketahui oleh setiap orang, terutama untuk anak-anak kita. Minggu depan kita akan lihat hal yang ketiga daripada pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah dalam hari ini kita sudah melihat bagaimana proses keselamatan kita itu melibatkan penyucian dan pembaharuan, kelahiran baru yang bukan hanya sekali terjadi untuk kita dalam hidup ini, melainkan ya perlu dialami terus-menerus. Dan ia hanya dapat dialami terus-menerus apabila kita izinkan, apabila anak-anak kita izinkan, apabila setiap orang izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, dan kita belajar untuk mengikuti panggilan dan kehendak dan rencana Tuhan, dan senantiasa mendengar dan melatihkan diri kita untuk mendengar dan mematuhi suara Tuhan melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena melalui darah Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus, kami dapat mengalami hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan Allah Bapa kami sendiri dalam kehidupan kami. Tuhan, kami izinkan, kami doakan agar di dalam Yesus Kristus terjadinya penyucian, permandian, kelahiran baru dan pembaharuan terjadi yang kami alami di dalam kehidupan ini, supaya kami akan terus tinggalkan perbuatan kedagingan manusia yang datangnya daripada yang diakibatkan oleh dosa-dosa kami. Bapa, mari Engkau tolong kami untuk mengalami kelahiran baru ini, penyucian dan kelahiran baru ini di dalam kehidupan kami secara utuhnya ya Bapa. Tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak akan menang. Kami tidak akan mengalami kelahiran baru sepenuhnya. Tetapi melalui Roh Kudus-Mu yang ada pada kami, ajar kami untuk mengikut suara-Mu, supaya kami akan mengalami kemenangan dan kemenangan terus, untuk mengalami kemuliaan kepada kemuliaan terus. Terima kasih Bapa karena Engkau memilih kami untuk menjadi rumah-Mu, baik Roh Kudus, melalui penyucian, pembebasan, penebusan daripada dosa kami, dan melalui Roh Kudus-Mu kami disucikan. Terima kasih Bapa. Biarlah ini terjadi terus dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan biarlah kebenaran ini sebagai anak-anak-Mu kami ajarkan kepada anak-anak kami, keturunan-keturunan kami seterusnya, supaya setiap orang yang lahir di bumi ini dalam zaman kami masing-masing akan mengetahui perkara daripada firman-Mu ini, untuk mengalami kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu, sekeluarga kami dari rumah, baik sepanjang minggu depan ini juga keluar masuk dari rumah. Bapa, pimpinan anak-anak-Mu, baik yang ke tempat bekerja, ibu bapak yang ke tempat bekerja, anak-anak kami yang ke tempat bekerja, bawa mereka dengan keadaan yang selamat, pergi dan pulang dengan keadaan yang selamat, dan meneruskan kehidupan mereka pada sepanjang minggu ini. Baik anak-anak-Mu, para ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga juga, Tuhan Engkau pimpin, Engkau pelihara, menjaga mereka, lindungi mereka sepanjang hari. Anak-anak yang ke sekolah, mulai ke sekolah, Tuhan Engkau berkati mereka. Anak-anak yang dalam ujian di waktu ini pun, Tuhan Engkau berkati dalam pelajaran mereka, agar mereka akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup mereka ini. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, beri perlindungan buat jemaat-Mu ini dari bahaya, dari sakit penyakit, daripada hal-hal dunia ini juga. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk bersama kami sepanjang minggu ini, dan sehingga kami dapat kembali untuk ibadah kami pada ahad depan, sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai kami ya Bapa.
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati dan take care semua.